Hai, kita ketemu lagi pada pembelajaran jarak jauh kita. Kali ini kita belajar kembali mengenai prakarya dan kewirausahaan. Salam sejahtera untuk kalian semua, dan tentunya salam sehat, salam PJJ, dan Bapak harap tetap semangat. Salam semangat buat kalian, dan tetap di rumah aja. Video kali ini kita akan membahas mengenai perhitungan harga jual makanan khas daerah yang dimodifikasi. Untuk memulai bisnis usaha makanan khas daerah dapat memberikan keuntungan yang cukup besar. Dengan mempelajari dan memahami cara-cara untuk mencapai keberhasilan, memungkinkan kita untuk memulai mengolah produk makanan khas daerah dengan cara yang benar. Keberhasilan wirausaha makanan khas daerah bergantung pada rencana bisnis atau bisnis plan yang dibuat. Yang pertama, tentunya adalah pemilihan jenis usaha. Tentukan jenis usaha yang akan dilakukan. Contoh, makanan khas daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Ini ada beberapa contoh yang sudah diberikan oleh teman kalian. Putra Rizky misalnya punya ide untuk membuat Audrey Alicia Aldora ingin membuat makanan khas daerah tentang telur balado. Azra Ayuni Dewi berkeinginan membuat makanan khas daerah berasal dari Sumatera Barat tentang rendang. Cecilia Sanas Putri membuat makanan khas daerah sebelah. Muhammad Torik membuat makanan khas daerah asinan Betawi. Ini adalah contoh beberapa dari teman kalian tentang makanan khas daerah yang ingin dibuat. Pasti ada alasan yang kuat ketika seseorang memutuskan mengapa produk makanan khas daerah tersebut dipilih. Mungkin karena rasa dan harga yang terjangkau, dan menurutnya pasti digemari oleh banyak orang, atau mungkin juga bahan baku dan pengolahannya yang mudah. Tahap berikutnya ketika memulai usaha, yang harus dipikirkan adalah nama perusahaan yang akan kita jalankan. Kita harus memberikan nama usaha yang akan kita kembangkan. Jika ingin membentuk usaha berbadan hukum, bisa dalam bentuk CV, firma, koperasi, atau PT. Contoh dalam pengembangan usaha makanan khas asinan Betawi. Perusahaan ini diberi nama CP Pangan Kita Sejahtera. Dengan pendiri, perusahaan terdiri atas 3 orang. Dan 3 orang tersebut tentunya disebutkan. Dia sebagai apa dan sebagai apa. Kemudian yang ketiga, menentukan lokasi perusahaan di mana akan dijalankan usaha tersebut. Lokasi usaha ditentukan di daerah yang punya alasan yang kuat, seperti misalnya dekat dengan bahan baku, tidak jauh dari lokasi rumah para pengelola, dan tidak terlalu jauh juga dari jangkauan pasar yang akan dituju. Tahap awal bisa menggunakan salah satu ruangan di rumah atau menyewa rumah sekitar tempat tinggal. Selanjutnya yang keempat, mengurus perizinan usaha. Izin usaha yang disiapkan antara lain NPWP, nomor pokok wajib pajak, tentunya dari kantor pajak. Akta notaris dari kantor notaris.
SIUP, TDP, TDI dari Dinas Perindustrian Kota, Kabupaten, dan izin PIRT dari Dinas Kesehatan Kota atau Kabupaten, serta pendaftaran merek pada Departemen Kehakiman. Yang kelima, mengenai sumber daya manusia atau SDM. Dalam bagian ini harus dapat ditentukan jumlah SDM yang diperlukan. Misalnya, 3 orang yang sebagai pendiri, masing-masing memiliki tugas. Orang pertama sebagai penanggung jawab produksi, orang kedua sebagai penanggung jawab pemasaran, orang ketiga sebagai penanggung jawab administrasi dan keuangan. Kemudian diperlukan juga 6 orang karyawan, yaitu 3 orang untuk bagian produksi, 2 orang untuk bagian pemasaran, dan 1 orang untuk bagian administrasi. Ini kalau kita membuat usaha, tentunya kita memang betul-betul harus bekerja sama dengan banyak orang, dan tentunya harus memiliki perencanaan. Orang yang kita perlukan itu bertugas, bertanggung jawab sebagai apa, harus dicantumkan dengan detail.